Mohon izin Bapak, ini kami itu anggotanya alumni dinas instansi Kabupaten Temanggung, para pensiunan dan juga dari Kementerian Agama Bapak. Mohon izin kalau kami bergabung di sini. Ibu-ibu yang kami hormati, berikutnya mari kita ikuti bersama sambutan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Temanggung yang akan diwakili oleh beliau Bapak Haji Muhammad Faizun BA. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh beliau, alhamdulillah. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Temanggung. Kalau saya mengatakan Menteri Agama Kabupaten Temanggung. Saya hormati dan saya muliakan semua bapak-bapak, ibu-ibu, para pemimpin organisasi, baik wanita ataupun pria. Wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarramah Ustadzah kita Bu Diva, alhamdulillah rawuh dan nanti akan memberikan tausiahnya kepada kita. Tidak lupa kami hormati ibu-ibu pimpinan organisasi Islam yang rawuh seluruhnya, ketua dan pengurus Majelis Taklim Kuliah Subuh Khairun-Nisa yang saya hormati, keluarga besar Khairun-Nisa yang kami muliakan. Yang pertama, saya merasa sangat bahagia, sangat gembira. Khairun-Nisa kali ini bisa memakai tempat ini untuk kegiatan. Tepuk tangan untuk Khairun. Matur nuwun Pak Bupati. Dan dari Majelis Ulama Indonesia sejak awal Khairun-Nisa berdiri, memang Majelis Ulama ada di belakangnya. Oleh Majelis Ulama yang dipercaya adalah Muhammad Faizun, kebetulan saya yang bersama Khairun-Nisa. Dan kalau ini hari ini mengadakan kegiatan, nuwun sewu kalau Pak Bupati tadi atine mengkap-mengkap rong gunung Sumbing. Meresani semua Quran begitu indahnya. Kemudian ada usulan yang bagus. Saya mendukung Pak usulan ini. Saya sangat bahagia melihat ibu-ibu TPQ-nya luar biasa. TPQ-nya biasanya TPQ itu adik-adik anak-anak kita, tapi ini TPQ sepuh-sepuh. Tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan beliau dan seluruh yang hadir ahlu surga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah saya tidak banyak matur. Saya mewakili Pak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Temanggung karena beliau baru ada acara khusus di Paraan. Jadi MUI baru punya acara ini Pak. Sehingga tadi sebenarnya saya ke Paraan dulu, baru sini. Tapi ternyata di bel Pak Faizun yang Temanggung dulu, nanti baru selesai Temanggung baru Paraan. Saya wakilnya beliau Pak, tapi ketuanya adalah beliau. Muhammad Faizun itu hanya wakil saja.
Karena mewakili maka saya tidak banyak ngatur. Yang pertama, semangat dari Khairun-Nisa tetap kita dukung sampai akhir zaman. Nuwun sewu, biasanya kalau sudah sepuh-sepuh itu sudah malas untuk belajar ngaji Al-Quran biasanya. Tapi Khairun-Nisa tidak ada rasa malas, semangat untuk belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata di dalam Islam itu memang belajar dari saat dia lahir sampai saat dia wafat, masuk alam kubur. Dari dia lahir sampai masuk alam kubur, al-hadis. Ya. Allahu Akbar. Maka nuwun sewu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah. Kalau tadi ada doa selamat, bahagia, sejahtera. Selamat, sehat, selamat, bahagia, sejahtera ditambah. Tambah satu, Pak. Sehat, selamat, bahagia, sejahtera. Dunia tekan akhirat. Sehat jasmani, sehat rohani. Yang ketiga menurut Majelis Ulama, sehat ekonomi. Penting napa mboten, Bu? Sehat jasmani ada gerak, sehat jasmani. Sehat rohani, nuwun sewu, ada pengajian untuk menyehatkan rohani kita, ada pengajian. Rohani itu nuwun sewu, terlengi ada di dalam hati manusia, setiap manusia. Rasulullah memberikan penjelasan bahwa di dalam setiap tubuh manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau segumpal darah, segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruhnya. Dari perkataan, sikap, perbuatan, dan seluruhnya akan baik. Tapi kalau itu rusak, maka akan rusak semua. Nabi menjelaskan, ala fahyaqal. Ketahuilah bahwa segumpal daging adalah hati. Jadi pengajian-pengajian semacam ini, pengajian di mana saja, kapanpun waktunya, itu dalam rangka membersihkan dan menyehatkan hati kita untuk tetap iman dan Islam kita kuat sampai akhir zaman nanti. Allahumma sehat. Kemudian selamatnya kapan? Dunia tekan akhirat. Bukan hanya selamat dunia. Makanya doanya tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya, tuntunan. Bahagianya di mana? Bahagia itu nuwun sewu, berbeda dengan sejahtera. Bahagia itu hati kok. Ya. Tapi kalau sejahtera memang kecukupan hidupnya ini, kecukupan hidup di dunia, kecukupan hidup di akhirat. Maka lewat pengajian semacam ini, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, saya sangat senang, sangat setuju untuk tetap kita mengadakan kegiatan semacam ini. Yang terakhir saja, sebab kita mau mendengarkan bagaimana nanti tausiah yang disampaikan oleh beliau. Halal bihalal saya setuju, Pak. Tidak hanya bulan khusus, kapan saja halal bihalal. Tapi mengadakan halal bihalal secara semacam ini, kalau di luar itu memang sudah lucu rasanya. Harus kita pahami bahwa acara halal bihalal semacam ini secara perorangan kapan saja, di mana saja minta maaf itu yes. Tapi mengadakan pengajian, mengadakan kegiatan yang besar halal bihalal, kalau sudah jauh banget ya memang rodok lucu. Tapi ini enggak lucu, ini masih dekat. Kalau ini masih dekat, alhamdulillah. Yang perlu dipahami terakhir dari saya, halal bihalal itu budaya Islam Indonesia. Ini benar-benar dipahami ini. Ini budaya
budaya Islam Indonesia yang sudah memperkaya dan memperindah khasanah budaya nasional kita. Dulu halal bihalal ini diadakan pertama kali oleh para ulama, terutama Wali Songo, itu dari rumah ke rumah, bukan kelompok. Kapan mulai? Presiden yang pertama itu mengadakan halal bihalal di Istana Merdeka atas usulan dari ulama-ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Diadakan pertama kali di Istana Merdeka. Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan kepada beliau, Presiden, diundang seluruh kekuatan bangsa, bukan hanya yang muslim, yang non-muslim pun diundang. Semua kekuatan bangsa. Untuk apa? Mempersatukan kekuatan bangsa Indonesia yang pada saat itu belum 100%. Meskipun tahun 45 sudah merdeka, tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang tidak suka dengan negara Republik Indonesia. Terjadi pemberontakan di mana-mana, masih terjadi pemberontakan. Maka Presiden mengadakan kegiatan halal bihalal, diundang seluruh kegiatan bangsa, seluruh kekuatan bangsa. Dan itu mulai nasional kita mengadakan kegiatan sampai hari ini, bahkan insya Allah sampai hari yang akan datang besok, tetap diadakan acara halal bihalal. Alhamdulillah. Nun sewu Bapak Kiai. Saya diundang halal bihalal itu kadang-kadang yang datang yang rawuh, yang non muslim rawuh, Pak. Kenapa? Sudah menjadi budaya nasional kita. Ya. Kalau Idul Fitrinya hanya yang muslim aja. Puasanya hanya yang muslim saja. Tapi mulai Idul Fitri yang non-muslim pun boleh ikut atau malah diundang ikut bersama-sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penutup saya sampaikan kepada panjenengan semua, semua amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam terlebih satu saja, iman dan Islam yang kuat. Kemudian dia bisa melaksanakan ibadah sholatnya dengan baik, terutama sholat wajib 5 waktu. Kemudian yang tidak boleh terlupakan, apa tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, Putro wayah, jangan sampai tidak sholat. Putro wayah, jangan sampai tidak Islam. Putro wayah, jangan sampai terkena penyakit-penyakit yang sekarang memang berkembang di masyarakat, terutama ini. Dan ibu-ibu nuwun sewu, jangan sampai suka ini, main ini, kepingin cepat sugih, wah melu. Akhirnya apa? Punya hutang yang banyak sekali. Jangan. Keluarga kita jangan. Kalau panjenengan saya yakin tidak. Ya, judul tidak. Ya. Matur nuwun, nyuwun pangapunten yang banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.